semuanya, jangan lupa subscribe channelnya Tanias Production. Jangan lupa. Orang mikir nih, kita video yang bagus tuh gini, Wi. Ketika lu bikin video, orang itu mikir gitu, itu ngambil gambarnya gimana sih gitu, bisa kayak gitu. Nah itu sih video yang bagus sih sebetulnya, kalau buat gue ya. Lu kan juga selain kerjaan utama lu jadi campers di salah satu media, lu juga kan sampingan lu tuh foto sama ini ya, foto video private dan wedding lah ya, weddingan lah ya. Yeah. Nah itu gimana Bang, kabarnya perweddingan di dunia perweddingan nih, kan lu yang menjalani nih Bang, itu gimana Bang? Dengan keadaan begini. Iya, kalau buat di wedding sih sempat kosong tuh kemarin tuh. Wedding tuh baru rame lagi di bulan Januari Februari. Kan dari pemerintah juga udah nggak boleh ada aktivitas yang rame-rame kan gitu. Mulai dari Maret kan lah ya kita udah start. Iya, Maret, April, Mei, Juni. Nah, di Juni ini sebenarnya ada nafas seger, Wi. Sempat ada nafas seger buat teman-teman yang kerja di industri wedding lah gitu ya. Kayak misalkan buat apa namanya? Dekor, terus kayak yang di bagian-bagian buat kayak kita dokumentasinya gitu. Nah, yang selalu jadi masalah sebetulnya yang masih belum bisa jalan tuh musik, Wi, malah. Apa musik? Orang-orang yang kerja di musik tuh masih belum bisa jalan karena belum eventnya belum boleh ada hiburan gitu. Nah, kalau di gua kendalanya cuma satu kemarin di bulan, yaitu sebelum bulan Juni udah mulai dibukain dari pemerintah boleh ada akad tapi nggak boleh resepsi, Wi, gitu. Nah, jadi kalau dari teman-teman kita wedding bilangnya sih intimate wedding gitu. Jadi lebih ke intim, hanya keluarga aja gitu. Ya, orang-orangnya khusus lah ya. Iya, betul. Ya cuma pada prakteknya kadang-kadang gue di lapangan pun masih tetap aja ketemu sama orang-orang yang tiba-tiba tamunya banyak, bludak gitu. Buset, gila gue bilang. Colongan ya. Di wedding, iya toto, buset rame banget nih. Biasanya di kampung-kampung tuh, wedding yang di kampung-kampung tuh. Wah, bener-bener tuh. Dan itu lu pernah ngalamin berarti ya? Gue ngalamin banget. Itu pas gue bulan Juni itu yang bener-bener awal-awal baru dibuka lagi. Gue pikir orang udah pada tahu kan peraturan-peraturan dari... Kan ada dari Kementerian Agama juga yang ngasih tahu biasanya. Jadi, si penghulunya bilang kan paling yang boleh akatan paling 10 orang gitu. Tapi kadang-kadang kenyataannya dia bikin tenda gede. Satu kampung kali itu. Di bawah semua. Buset dah gue bilang. Ya mau nggak mau tapi gue tetap harus moto gitu kan. Tetap harus ngerjain itu gitu. Kadang-kadang ngeri, wah ngumpul kan. Lu foto suruh rapat juga gitu kan. Gimana coba. Sekarang lu foto wedding. Lu pisahin kan nggak mungkin. Terus pakai masker, mau nggak mau lu buka dulu gitu. Nah itu jadi kayak apa ya, dilema juga, Wi. Bikin jadi dilema gitu. Iya aduh kacau ya. Aduh Bang, ada ini gak sih kayak pengalaman lucu saat lu lagi menjalani pengalaman yang menurut lu wah gila nih saat menjalani wedding di masa pandemi ini gitu, ada yang menurut wah ini gokil sih gitu, ada gak sih? Kalau yang gokil sih ya itu sih, yang kalau protokolnya padahal suruh 10 orang yang datang, tiba-tiba sekampung gitu kan. Itu gila sih, Wi. Kecolongan ya? Iya, kan udah gitu, salamannya, Wi. Polos aja, namanya salaman ya sih kan, datang aja, ya pengantin mah salaman aja. Gue mikir dari foto, aduh gila salamannya ya, gue bilang, kenapa nggak gini aja gitu kan. Salam hormat atau gimana gitu. Iya, dari jauh aja gitu. Tetap aja udah salaman aja. Cuek aja. Apalagi emak-emak sama bapak dah. Aduh. Gue bilang. Ya cuma mau gimana lagi ya. Memang tradisi. Apa, lu pernah gak sih ngalamin kan lu udah berkarir di perweddingan udah lama lah ya. Nah, pernah gak sih yang namanya dijanjiin deal-dealan 2 jam kelar misalkan. Pernah gak sih over terus nggak enak atau bodo amat, lanjut disuruh. Pernah gak sih kejadian-kejadian kayak gitu? Ya sering lah. Sering. Nah itu gimana nanggepinnya, Bang? Ya kalau gue kan karena gini, Wi, kalau gue mikirnya gini ya, kalau dulu sih awal-awal iya sempat, mungkin pertama awal-awal gue ngerjain wedding, ya sempat kesel lah gitu kan sama klien atau gimana segala macam, karena
di luar dari perjanjian kita buat ngerjain itu kan, video mau fotonya gitu misalkan. Nah sejauh pengalaman gue gitu, ternyata cara yang gue pakai kayak gitu salah gitu, karena sebenarnya kan kalau kita mau ngerjain sesuatu tuh emang bener-bener kayak ya ngebantu juga gitu, karena posisinya kan mereka ngerjain wedding gitu. Wedding ibaratnya kan buat gue ya, kalau buat gue tuh kayak ngebantu orang buat nikah gitu, sunah rasul gitu. Ibaratnya di situ ada kebutuhan yang lain gitu, karena orang pengen nikah, pengen berbuat ibaratnya apa ya, pengen ngalalin lah gitu jalan. Masa gue ngasih kesusahan gitu buat mereka. Nah, kadang-kadang emang jamnya tuh suka over tuh pasti gitu, karena kita kan ada kendala juga, misalkan teman-temannya mereka belum pada datang gitu. Misalnya kita janji gini, sebenarnya kan di dalam dunia foto atau video itu kan butuh cahaya di mana-mana gitu ya. Kayak misalkan foto atau video tuh nggak bisa kita kerjain sampai nggak ada matahari sama sekali ataupun nggak ada lampu gitu kan. Buat kebutuhan, biasanya di kita sih kebutuhan foto atau video itu minimum tuh jam 5 udah harusnya kelar gitu, karena ya itu tadi gue kan tipenya orangnya ngejar cahaya gitu, kalau misalnya cahaya nggak dapet, toh nanti dipaksain foto juga jadi nggak bagus gitu, walaupun pakai lighting. Ya si video juga kadang-kadang kan nggak mungkin dikasih lampu banyak juga di area buat panggungnya gitu, karena dana terbatas segala macam, ada juga yang kayak gitu. Dan si lampu juga kadang-kadang nggak ngedukung kan di kalau di weddingan yang kita ngerjain. Kita kan banyak kerjain nih yang event gede atau event kecil. Nah, kalau di event kecil tuh biasanya kendalanya sih di lampu gitu. Tapi kalau di kampung juga pengennya orang sampai full seharian gitu. Padahal kita jam 5 udah pengen kelar. Tiba-tiba, Mas, kagak bisa nanti lagi gitu sampai jam 7 atau jam 8. Ya udah, akhirnya gue nggak enak gitu kan. Mau nggak mau kita ikutin gitu. Nah, kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Berarti over dong. Ya, tapi gue sering over pasti itu. Tapi buat gue, ya selama guanya badannya belum capek atau masih bisa ngerjain itu, ya gue kerjain gitu, nggak masalah buat gue sih sebetulnya gitu. Karena cenderung biasanya kan memang tamu-tamu tuh datang kalau di acara-acara yang agak low budget gitu, maksudnya yang agak di bawah, nggak terlalu ngumpulnya tuh biasanya mereka ya malam-malam atau jam-jam malam gitu. Iya, malam baru rame, biasanya habis maghrib atau isya tuh kan. Kayak gitu. Beda sama yang di gedung sih sebetulnya. Kalau di gedung kan lu cukup 4 jam atau 2 jam kan udah cukup gitu. Dan kita kerja juga santai gitu, nggak terlalu. Ya sebenarnya sih yang wedding kampung juga lebih santai juga karena kan waktunya banyak. Kalau di gedung sih lebih cepat, tapi kan kita progresnya cepat gitu. Kerjainnya juga gampang gitu. Udah kelar ya udah gitu. Sesuai waktu sih kalau di situ gitu. Karena ada tim WO-nya gitu segala macam. Nah, Bang, perbedaannya nih yang lu alami di kampung dengan yang low budget sama wedding yang di gedung dengan yang budgetnya lumayan. Itu gimana, Bang? Kalau ngerjain weddingan, ya kalau dibilang enakan di gedung ya enakan di gedung, karena kan posisinya di situ udah rapi gitu, lu terorganisir semuanya lah ibaratnya, dari kayak dekorasi, dekorasi, terus kayak ada ada apanya sih kalau anak-anak ini, ya ada WO-nya gitu yang ngerjain itu, ada yang bantu, ya terstruktur lah gitu, terus rundown-nya udah ada gitu. Nah, kalau di kampung kan lu cuma datang, set, ya, wah begini ya, tenda hancur, gebyoknya parah gitu kan, misalkan pelaminannya hancur-hancuran gitu, kita nggak tahu dekornya kayak gimana gitu. Cuma kita harus ngakal, ya itu maksudnya kendala, buat gue itu kendala ya, tapi buat gue dari kendala itu kita harus bisa bikin sesuatu yang bagus gitu. Nah itu nggak gampang, itu yang nggak semua orang mau sebenarnya, kadang-kadang gitu. Nah buat gue itu tantangan gitu. Ketika lu dapet wedding yang wah, apalagi kalau misalnya yang di gang-gang nih kecil-kecil nih kan lu harus ngakalin tuh. Gimana nyari spot bagus, tapi di situ udah nggak ada spot bagus misalkan gitu ya. Nah, itu gimana terus? Klien kan nggak mau tahu yang kayak gitu-gitu kan gitu. Kadang kita ya udah, ya, maksudnya ya gue nggak tahu ya, maksudnya kadang-kadang klien tuh sebenarnya suka atau enggak kita kan nggak pernah tahu, karena kan ini ngomonginnya seni ya, Wi ya. Kalau seni itu kan nggak ada ukuran gitu kan, nggak ada, ya masalah selera doang gitu.
Kadang ya gue kasih tahu, Mas, gue bilang, kadang kita juga mau ngasih tahu juga kadang-kadang nggak enak juga gitu. Terus gimana gitu ya? Ya akhirnya kita nyoba ya lakuin sesuatu yang terbaik aja gitu. Explore. Kita maksimalin lah. Explore ya, mau nggak mau. Karena wedding itu kan gini, beda ya kayak misalnya gue di TV, kerja di TV gitu. Kalau di TV kan semua udah terstruktur ya, rapi, udah disiapin, ada persiapan sebelum produksi gitu. Nah kalau wedding kan lo, Mas, ditelepon misalnya, Mas, bisa dokumentasi kan? Bisa, bantuin saya buat tanggal berapa, tanggal sekian. Udah tuh, Wi, udah nggak ada briefing lagi, misalnya, ya udah Mas, saya setuju, misalnya budgeting, misalnya berapa gitu kan. Oke, saya setuju nih. Ya udah, tanggal berapa, tanggal sekian, udah tinggal cek jadwal, masukin, tinggal kita siap-siapin, hari hanya tinggal berangkat, tinggal ngeliat tuh, desainnya kayak gimana. Waduh, ya kalau yang bagus ya bagus, kalau yang hancur-hancuran ya hancur. Pas ngeliat kalau hancur ya udah lu pasti kalau orang yang masih nggak biasa gitu ya kadang-kadang pasti udah lemes sih maksudnya kayak gini banget ntar hasil gue gimana gitu. Tapi buat gue langsung kayak ya gue nggak mau nyerah kalau gue gitu. Kalau gue lihat dulu, oh ini masih bisa lah gue akalin gitu, gue cari celah apa. Nah biasanya kalau gue ngakalin gue nyoba pakai lensa-lensa yang nggak terlalu nge-wide gitu. Paling gue kasih close up gitu. Kalau bisa belakangnya nge-blur gitu. Nah itu sih ngakalin sih cara-cara. Biar nggak kelihatan ya. Iya. Tapi hasilnya tetap bagus gitu. Iya, nah, itu waduh, tantangan banget tuh, tantangan banget. Tempat yang terparah. Maksudnya, gue 2 pertanyaan nih. Tempat yang terparah selama lu wedding tuh di mana? Maksudnya yang menurut gua nih hancur nih. Apa aja? Background-nya tuh apa, Bang? Ini parah sih. Jadi, tapi gue bukannya nyeritain buruk gitu ya, cuma sharing aja ya. Ya mungkin kalau gue lihat sih persiapan dari pengantin kurang siap gitu kan. Karena mungkin nggak ngerti lagi, mungkin punya dananya terbatas atau gimana, apa kurang mampu gitu kan. Itu pernah dia bikin tempatnya itu dekat kandang ayam, buset gila banget. Itu apa? Asli dekat kandang. Ya itu buat kayak pelaminannya dia. Wajib. Tendanya udah gitu, tendanya cuma ditutupin sedikit kan, nggak semua ditutupin gitu. Kan biasanya kalau tenda yang ini kan dikasih kain-kain kayak gitu kan, kain-kain. Iya full ditutup kan, itu semua tuh ini enggak kan gitu. Nah ini enggak. Jadi kandang ayamnya tuh masih kelihatan nih. Bener-bener di dekat tempat makanannya itu gitu. Iya, dan setiap orang Indo kan ya gue baru datang nih, gue naruh alat gue kan di situ, kok bau tai ayam nih apa ininya gitu kan, masa makanannya nggak mungkin gitu kan. Pas gue lihat ternyata ya itu kandang ayamnya di situ. Gue bilang wah itu kacau sih. Ya gue sih ngeliatnya apa ya mungkin karena kurang persiapan sih dari pihak pengantinnya sih kalau gue lihat sih, karena emang gue lihat sih ya itu agak kurang mampu gitu segala macam. Iya. Nah kalau gue sih biasanya ya mau nggak mau gue maksimalin dulu yang ada gitu. Gue coba buat kayak ya tetap kerja gitu, karena kan mereka biar gimana pun ngebayar kita gitu kan, udah dibayar gitu sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Paling gue ya itu ngakalin dengan alat-alat yang gue bilang tadi, pakai lensa yang agak close up, terus agak ngeblur gitu. Gue ngambil yang posisinya kira-kira aman gitu. Ya misalkan di situ ada rumah-rumah yang masih bagus, bisa gue kasih manfaatin buat foto mereka berdua gitu. Nggak harus selalu di pelaminan terus sih sebetulnya fotonya kayak gitu. Pendapat lu gimana sih Bang? Soal video yang bagus itu kayak gimana sih Bang? Kalau video tuh sebenarnya selera ya Wi ya. Kalau sebenarnya gini, kalau ngikutin zaman sih, kalau dulu gue diajarin sama senior gue tuh dulu, namanya video yang bagus itu headroom harus pas. Ya close up gitu. Udah baku gitu, bener-bener ngikutin textbook banget lah kalau zaman dulu tuh ibaratnya. Nah kalau sekarang lu nge-frame, iya kalau sekarang lu nge-frame mau pala lu sampai begini nih misalkan gini kan, headroom lu jauh, terus kanan kirinya jauh gitu, tapi backgroundnya lebih banyak segala macem, udah nggak masalah. Sekarang udah nggak ada patokan justru. Nah yang bagus itu justru semakin aneh semakin bagus gitu. Orang mikir nih, kita video yang bagus tuh gini, Wi. Ketika lu bikin video, orang itu mikir gitu, itu ngambil gambarnya gimana sih gitu, bisa kayak gitu. Nah itu sih video yang bagus sih sebetulnya kalau buat gue ya. Karena itu banyak
banyak hal-hal yang kita jadi kayak, wih kok bisa ngambil kayak gitu gitu. Nah itu sih yang buat gua video bagus kayak gitu sih menurut gua. 2009 itu kan 2009 itu masih belum ada zamannya DSLR tuh belum banyak banget. Sampai kayak sekarang nih udah berjimunan orang udah pada pakai sinematik kali gitu ya. Iya, dulu mah masih ngerol yang pakai kaset mini DV, yang acaranya sejam. Gue dulu masih pakai nyewa aja masih pakai PD 170 kalau nggak 177 dulu tuh kalau lu tahu tuh Sony tuh. Kayak itu ngerjain wedding ya masih kayak gimana ya? Ngerol aja udah. Serba repot. Udah alat seadanya segala macam gitu. Ya sampai sekarang gitu, sampai sekarang yang udah modern kayak gini sinematik udah enak lah kalau yang sekarang sebetulnya. Parahnya lagi sekarang lagi pandemi gini ya harga lagi hancur-hancuran sekarang mau nggak mau gitu. Misalnya dulu minimum ya ini misalnya kita punya rate 4 juta atau 5 juta gitu. Sekarang ya kalau misalnya di pandemi kayak gini lu nggak bisa ngasih harga segitu karena kan sekarang juga orang ibaratnya susah cuma kayak buat dokumentasi aja pasti mikir gitu kan. Susah gitu. Karena kan keuangannya juga terbatas itu. Gue sampai ada kemarin klien udah booking gue tuh kalau nggak salah bulan Februari, Maret, April, bulan Mei kalau nggak salah bulan Mei. Dia udah booking gue dari bulan Januari atau Desember kalau nggak salah. Dia udah DP udah DP ke gue udah ngasih DP segala macem. Tiba-tiba di bulan ke Mei, Aprilnya tuh cancel karena di PHK. Terus gimana? Saking gue nggak enaknya ya udah. Ya gue balikin DP-nya lah. Gue nggak tega gitu kan. Katakan, gue mikirnya kan kadang-kadang ada juga yang DP udah ya. Vendor atau gimana segala macam DP lu angus gitu kan. Iya. Buat gue nggak mau kayak gitulah. Maksudnya gue mendingan dapat doa dari orang doa yang baik gitu. Gue balikin duitnya gitu. Iya. Saking mana ya ibaratnya ya kalau dibilang susah sama-sama. Kita juga kadang-kadang susah juga gitu kan. Iya. Rasain lah ibaratnya gitu. Iya. Nah Bang, apa sih Bang hikmah ini terakhir nih Bang? Apa sih hikmah dari pandemi semua ini nih Bang? Kayak dari pandemi ini hikmahnya apa Bang? Kalau buat gue jadi kayak introspeksi diri sih sebetulnya. Introspeksinya gini ya kayak mungkin selama ini manusia udah berlebihan gitu kayak mungkin ya gitu ya mungkin. Kita udah ketergantungan sama apa yang dibuat sama manusia lagi gitu kayak misalnya gini selama ini kayak misalkan Indonesia misalkan pangan deh kita capek-capek ngimport gitu pas sudah pandemi ini kayak berasa gitu apa kalau import ya akhirnya nggak siap gitu nerima wabah kayak gini gitu. Padahal kita negara ini kan harusnya siap gitu kan. Kayak misalkan buat makan segala macem gitu. Siapannya itu gitu. Nah, kita harus susah-susah payah nyari duit segala macem. Buat beli kayak gituan doang gitu. Buat beli makan doang udah susah sekarang. Iya. Gitu. Berarti emang hikmahnya itu lebih ke introspeksi diri kita ya untuk iya sih sebenarnya itu doang. Masing-masing kan sebenarnya paling introspeksi. Iya. Virus ini kan ngenain ke kita itu ya kalau mudah-mudahan sih gue salah gitu ya kalau gue sih mikirnya kayak gimana kita aware sama diri kita sendiri doang sih sebetulnya gitu. Lu mau dapat info sebanyak apapun kalau misalkan lu nya nggak aware ya sama aja bohong gitu kan. Lu nya nggak jaga diri sendiri, nggak jaga keluarga lu, nggak ngasih tahu keluarga lu ya percuma juga gitu. Orang-orang terdekat lu lah ibaratnya gitu. Ya sia-sia jadinya akhirnya ya kayak sekarang mungkin udah banyak banget kan kasusnya segala macam yang kena juga udah banyak banget ya karena orang kita ya dibilang dablek gue juga dablek kadang-kadang cuma ya itu balik lagi ke aware diri sendiri sih menurut gue gitu. Oke Bang, terima kasih Bang atas waktu-waktunya dan sharingnya nih malam ini sangat bermanfaat nih Bang. Ilmu baru nih buat gue nih, apalagi dunia perweddingan lucu juga tuh. Resepsi di kandang ayam. Wah banyak sering gue yang aneh-aneh beneran dah. Iya kan, jadi kayak bermanfaat buat gue dan buat semoga buat yang nonton nanti siapapun itu bisa amin, iya begini ya gitu. Amin. Dan itulah, maksudnya kayak kita kan namanya sharing ya.
Iya, iya, iya. Ya, maksudnya kayak apa ya? Iya. Bukan kita ngomongin kejelekan orang, cuma sharing aja. Iya, iya, iya. Nah, itu bonusnya Ini mah lucu. juga ini juga cerita benar-benar cerita pengalaman pribadi gue aja gitu. Gue nggak mau cerita yang lain gitu ya kan. Ya, Bang. benar-benar apa yang gue alamin gitu. Semoga keadaan cepat membaik, terus juga dunia Amin, ya, amin, amin. media juga, dunia industri kreatif, lebih bangkit kembali ya. Iya, iya. Halo, aku Sinta Nomi. Jangan lupa ya like and subscribe YouTube-nya Tanias Production.